Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailiha min ahwali yaumil qiyamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, awwala kulli syai' la ansa an usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah salla ala nabiyhi qadima wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Segala puja dan puji, sembah dan sujud hanya milik Allah, kuasa tunggal pengatur kerajaan langit dan bumi yang kekuasaannya tak berujung dan bertepi. Dialah Allah Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang yang kasih sayangnya tak terbilang. Begitu besar nikmat dan karunia yang dilimpahkan pada manusia, sehingga jikalau kita mencoba mengkalkulasi nikmat-nikmat tersebut, sekalipun menggunakan alat yang paling canggih, percayalah runtunan nikmat Allah tidak akan pernah bisa kita hitung. Salawat salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul penabur kedamaian yang kedatangannya akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Mari kita berdoa, semoga kita yang berkumpul bersama di masjid yang mulia ini akan termaktub dan tertulis dengan tinta emas dalam deretan golongan umat Nabi yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, dalam satu halaqah dibahas sebuah fenomena yang menarik tentang perilaku keagamaan orang Indonesia, masyarakat Indonesia yang terkenal secara umum santun, secara umum ramah, secara umum toleran, secara umum orangnya ikhlas, secara umum orangnya qanaah, menerima apa yang Allah berikan secara umum. Tapi pada sisi lain mereka juga punya sifat husnudzon atau optimis, tapi pada sisi lain juga tawakalnya tinggi kepada Allah. Dalam halaqah ini dibahas apakah secara umum sifat atau
perilaku masyarakat Indonesia ini mendapatkan pengaruh kuat dari seorang ulama besar dalam sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bernama Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi, atau yang dikenal dengan pendiri madhab Junaidian dan madhab Ghazalian di bidang tasawuf. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang coba dibahas dalam diskusi atau halakoh ini terjawab. Secara umum benar masyarakat Indonesia digambarkan seperti tadi. Orangnya satu sisi ikhlas, satu sisi qanaah, satu sisi ridha, satu sisi tapi optimis, husnudzon, karena percaya baik buruk semuanya datangnya dari Allah. Bahkan ketika mendapatkan sesuatu yang buruk sekalipun, tidak enak sekalipun, percaya di balik itu biasanya ada kebaikan, karena mereka percaya dengan ayat yang ada dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ada sesuatu yang kalian merasakan tidak suka ketika mendapatkannya, tapi di balik itu khairun lakum, ada kebaikan yang akan kalian dapat. Begitu juga ketika mereka punya sifat pasrah yang kuat. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa orang yang pasrah tawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Juga percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, dan Allah pasti akan memberi dirimu yang baik dan kau akan ridho. Artinya kau harus punya sifat qanaah. Saudara-saudara, sifat-sifat yang dimiliki oleh umumnya masyarakat Indonesia ini itu memang sangat terpengaruh dengan ajaran tasawuf yang diajarkan oleh Imam Junaid dan Imam Ghazali. Dari mana ajaran-ajaran tasawuf Imam Ghazali itu secara umum kita bisa jumpai diajarkan di seluruh pesantren, majelis ilmu, dan dibaca oleh ulama-ulama kita dari Sabang sampai Merauke. Karena itu diajarkan rutin, maka sesuatu yang diajarkan rutin mau tidak mau masuk ke dalam hati dan kemudian berubah menjadi perilaku yang luar biasa. Cobalah kita tengok di kampung-kampung, kiai-kiai kita masih membaca kitab Bidayatul Hidayah, salah satu kitab tasawuf pemula, dan itu biasanya dibaca. Dan ini adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali dan kemudian disyarahi, diberi tambahan penjelasan oleh ulama besar dari Banten yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani dengan judul Marakil Ubudiyah. Boleh dipastikan kitab ini nyaris dibaca di seluruh pesantren, dan karena santri kemudian umumnya menjadi guru mengaji, ustadz dan kiai atau juga para habaib, secara umum biasanya akan membaca kitab-kitab ini. Begitu juga di karangan Ali Ba'alawi, Sadah Bani Alawi, ketika mereka juga membaca misalnya kitab karangan yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad seperti kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Kitab-kitab ini yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad dan kemudian dikutip, dibaca, dilanjutkan oleh Sadah Bani Alawi di Indonesia, semuanya kalau kita perhatikan rata-rata mengutip ya seorang ulama tasawuf terkemuka, seorang guru tariqah ya, atau Sayyidut Taifah, Syekhut Taifah, guru di bidang tasawuf
yakni Imam Junaid Al-Ghazali dalam ucapan-ucapannya yang kemudian ketika dikumpulkan menjadi kitab Rasailul Junaid. Lalu Al-Ghazali sendiri mengakui bahwa dirinya ketika menulis kitab-kitab tasawuf sangatlah terpengaruh dari ulama-ulama ini, termasuk beliau katakan dalam kitab beberapa kitab tasawufnya, aku mengambil ucapan-ucapan Imam Junaid dan guru-guru thariqah, sehingga kemudian sampailah kitab yang besar di Indonesia. Selain juga kitab Bidayatul Hidayah adalah juga kitab Minhajul Abidin, adalah juga kitab Ihya Ulumuddin, termasuk juga kitab yang kemudian populer, kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Saudara-saudara, secara umum kita bisa menyaksikan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, karena pengaruh kajian tasawuf inilah masyarakat Indonesia kemudian dikenal lebih santun, lebih beradab, dan lebih memiliki akhlak secara umum dibanding beberapa negara yang lain. Bahkan termasuk dari beberapa negara yang ada di Timur Tengah, tanpa mencoba mengecilkan atau merasa lebih hebat, orang-orang Timur Tengah, ulama-ulama Timur Tengah mengakui bahwa orang Indonesia secara umum akhlaknya luar biasa. Bahkan sekelompok ulama Timur Tengah pernah mengatakan, mungkin kalau orang ingin mencari kiblat ilmu, boleh jadi orang Indonesia atau dari manapun mereka berkiblat dalam bidang ilmu di Timur Tengah. Orang Indonesia belajar mengambil ilmu agama ada kalanya di Al-Azhar, ada kalanya di Saudi, ada kalanya di Yaman, ada kalanya di Syria, ada kalanya di Yordania, dan lain-lain sebagainya. Tapi dengan kerendahan hati, ulama-ulama Timur Tengah itu mengatakan, kalau Anda ingin belajar bagaimana akhlak dipraktekkan dengan baik secara umum oleh masyarakatnya, belajarlah ke Indonesia. Saudara, hanya di Indonesia Anda menemukan seorang santri menenteng sandal kiainya. Di sana tidak ditemukan ada seorang santri menenteng sandal kiainya. Seorang santri tidak ikhlas kiainya kerepotan membawa barang, pasti langsung dibawa. Seorang murid di kampung melihat ustadznya, gurunya, muallimnya repot, tidak perlu diperintah, mereka kemudian pasti datang membantu. Termasuk tradisi cium tangan sebagai tradisi penghormatan pada orang alim, itu begitu luar biasa di Indonesia. Nah, oleh karenanya kita harus bisa membedakan antara ilmu agama dengan agama. Seorang ulama mengatakan ad-dinu huwal khuluqu. Agama itu sesungguhnya intinya ya akhlakul karimah, adab dan etika. Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fid din. Oleh karenanya kalau Anda melihat ada seseorang yang secara akhlak atau etika, adab ada di atas Anda, orang itu lebih tawadhu dari saya, orang itu lebih ikhlas dari saya, orang itu lebih zuhud dari saya, orang itu lebih tawakal dari saya, orang itu lebih husnudzan dari saya, maka sesungguhnya orang tersebut zada 'alaika fid din, orang itu agamanya lebih baik darimu. Agamanya, bukan ilmu agamanya. Karena ilmu agama boleh jadi kau kurang atau kau lebih dari dia. Boleh jadi kau lebih banyak hafal ayat Quran, boleh jadi kau lebih faham memahami hadis. Itu kau mungkin lebih baik ilmu agamanya, tapi agamanya, kalau kau melihat orang yang akhlaknya lebih baik dari dirimu,
ketawaduannya lebih baik dari dirimu, keikhlasannya lebih baik dari dirimu, kezuhudannya lebih baik dari dirimu, sifat ridhonya lebih baik dari dirimu, tawakalnya lebih baik dari dirimu, husnudzannya lebih baik dari dirimu, maka orang tersebut berarti agamanya lebih baik. Saudara-saudara hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, inilah sesungguhnya inti agama. Kalau sudah bicara agama, orangnya lebih ikhlas, lebih tawakal, lebih zuhud, biasanya dia akan berkelindan menyatu dengan bagaimana akhlaknya juga kepada Allah. Karena adab dan akhlak itu tak bisa dipisah-pisahkan. Orang yang akhlaknya baik kepada Allah pasti ibadahnya baik kepada Allah. Dan sebagaimana juga demikian ketika ada orang akhlaknya baik kepada Allah, biasanya akhlaknya kepada sesama manusia dia juga baik. Oleh karenanya jika Anda hanya melihat salah satunya pada seseorang, ada orang mungkin di masjid sholatnya lama tapi sombongnya luar biasa, maka Anda belum boleh mengatakan orang itu akhlaknya baik. Anda tidak bisa mengatakan, oh si fulan luar biasa ya akhlaknya pada Allah. Maka kata para ulama belum, karena akhlak itu satu kesatuan. Begitu juga sebaliknya, ada orang mungkin murah hati, dermawan kepada sesama manusia, suka memberi, suka membantu, orangnya ramah, tapi dia buruk akhlaknya kepada Allah, maka kita juga sesungguhnya belum boleh bisa mengatakan dia akhlaknya baik. Kita hanya baru mengatakan kepada manusia terlihat baik. Saya tidak tahu bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, karenanya para ulama dahulu selalu mengajarkan pada kita, lengkapi ilmumu agar menjadi lengkap. Pelajarilah ilmu yang memperbaiki tauhidmu, yakni ilmu tauhid, ilmu akidah, memperbaiki akidah. Pelajarilah ilmu yang memperbaiki caramu beribadah pada Allah, yakni ilmu syariat. Tapi juga jangan lupa, pelajarilah ilmu yang membuat dirimu menjadi baik hatinya, bersih hatinya, akhlakmu baik, sehingga kau bisa beribadah dengan baik kepada Allah, berhubungan baik kepada sesama manusia, dan itulah yang disebut ilmu tasawuf. Seorang ulama dari India bernama Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Nazam Hidayatul Adhkiya mengatakan, ila tariqil awliya wa ta'alluman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkil qalbi athqalah atau usqulah. Itulah yang kemudian kami terjemahkan dalam penjelasan kami tadi. Pelajarilah tiga ilmu, ilmu tauhid, ilmu syariat, dan ilmu tasawuf, terutama tasawuf yang bersumber dari kitab-kitab Imam Ghazali, karena tasawufnya Imam Ghazali adalah tasawuf sunni yang tidak pernah memisahkan aspek akhlak dengan aspek syariat. Imam Ghazali bahkan mengatakan, kalau ada orang mengaku sudah jadi wali lalu gugur baginya kewajiban syariat, saya sudah dekat dengan Allah katanya, saya tidak wajib sholat lagi, saya tidak wajib puasa lagi, percayalah orang tersebut dhalun mudillun, sesat menyesatkan. Jangan diikuti orang semacam itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang terkemuka begitu tinggi derajatnya di sisi Allah, walam tasqut anhumus syariah, tapi tidak pernah gugur kepada beliau-beliau kewajiban mengerjakan syariat. Salat tidak pernah gugur kewajibannya pada para nabi dan para sahabat. Inilah tasawuf yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, dan marilah kita ikuti apa-apa yang diajarkannya, karena insya Allah kata para ulama sudah diuji berkali-kali, dibaca dari awal sampai akhir, semua ajarannya ala manhajil wasatiyah,
atas manhaj yang benar, ala manhajil haq, yang itu hendaknya kita pegang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil man'uti bisifatit tanzihi wal kamal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah saniyul khisal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wat tabi'in. Ibadallah ittaqullaha fa innakum alayhi tu'radun. Wa'lamu anna Allah salla ala nabiyhi fi kitabihil maknun. وأمركم بذلك فأكثروا من الصلاة عليه تكونوا من الفائزين. اللهم صل وسلم وارض عن الأربعة الخلفاء وبقية العشرة الكرام وآل بيت نبيك المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. ونسألك اللهم دوام العناية والتأييد لحضرة مولانا سلطان المسلمين المؤيد بالنصر والتمكين. اللهم انصره وانصر عساكره وامحق بسيفه رقاب الطائفة الكافرة وأيد بسديد رأيه عصابة المؤمنين. واجعل بفضلك هذا البلد إندونيسيا آمنا مطمئنا. وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نسأل فلا تخيبنا وإليك نلجأ فلا تطردنا وعليك نتوكل فاجعلنا لديك من المقربين. إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك فعاملنا بالإحسان ذي الفضل منك وإليك واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.